Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf atau meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, saudara seimanku dimanapun berada. Kembali lagi saya akan membuat konten. Dan konten ini bukan sekedar konten, akan tetapi saya niatkan semoga konten ini akan bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya akan menyampaikan beberapa kata atau beberapa ilmu yang saya miliki atau sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari atau sesuai dengan ceramah-ceramah yang pernah saya dengarkan dari Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama dan dari pesan-pesan orang tua. Saudara seimanku dimanapun berada. Saya terlebih dahulu juga mohon maaf kepada orang-orang yang lebih memahami agama dan saya minta bantuannya agar membantu saya agar bisa istiqomah dalam menjalankan dakwah atau bisa istiqomah dalam mentaati perintah Allah. Jadi saya minta bimbingannya kepada orang-orang yang lebih memahami agama. Bila ada yang saya sampaikan kurang tepat atau seperti apa, saya memohon agar ditegur dan dikomentari dan saya siap untuk membenahinya, memperbaikinya dan saya berharap dibantu untuk memperbaikinya bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Saudara seimanku dimanapun berada, saya akan bertanya kepada orang-orang yang lebih memahami agama dibanding saya. Saudara seimanku dimanapun berada, inikah yang dimaksud akhir zaman, zaman fitnah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Apakah inikah yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah akhir zaman, zaman fitnah? Masya Allah. Saudara seimanku dimanapun berada, jikalau ini yang dimaksud zaman fitnah, akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka kita harus mengingat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih artinya, salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang paling dahsyat daripada peperangan ini?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada." Sahabat berkata, "Seperti apa lagi dahsyatnya ya Rasulullah? Sedangkan kita ini betul-betul perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana bila masih ada ke depannya ini peperangan yang lebih dahsyat daripada ini?" Rasulullah mengatakan ada, tetapi bukan dengan kita berperan seperti ini, tetapi yaitu berperan dengan melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Dan terbukti sabda Rasulullah sudah terbukti sekarang bahwa lebih berat melawan hawa nafsu dengan godaan syaitan dibanding melawan dulu orang-orang kafir. Kita mau mengatakan, mau mengingkari, mau bagaimana, kita tidak bisa mengingkari dari hadis itu. Karena terbukti Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama terkadang bertengkar, berselisih dengan perbedaan. Sedangkan diketahui bahwa orang yang betul-betul memahami agama atau beriman kepada Allah adalah orang yang memahami yang namanya perbedaan. Asal tidak bertentangan dengan syariat agama, maka orang-orang yang memahami agama, maka memahami yang namanya perbedaan pendapat. Sekarang saudaraku, perbedaan pendapat terkadang membuat daripada perselisihan. Saudara seimanku dimanapun berada, kita melihat sekarang dengan kita diserang dengan dunia kecanggihan, semakin canggih dunia,
maka semakin banyak daripada masalah. Pertengkaran di mana-mana. Tidak berhenti-berhenti. Karena kenapa? Saudara seimanku dimanapun berada. Terutamanya saya menasihati pribadi saya sendiri terlebih dahulu. Baru bisa menasihati orang lain. Semenjak ada namanya HP Android, semenjak ada namanya sosial media, Masya Allah, kita melihat daripada pertengkaran di mana-mana. Dan mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku yang pendakwah. Karena mungkin ini tidak bisa dipungkiri, karena mungkin ini adalah kehendak Allah yang harus terjadi. Kenapa kita sekarang makin diketahui kelemahan kita dari orang-orang yang tidak beragama Islam? Kita terkadang orang Islam sendiri yang baku hantam dengan orang Islam sendiri, namun kita tidak menyadarinya. Karena kenapa? Adanya sosial media. Penceramah terkadang tidak mengontrol apa yang disampaikan. Bahwa terkadang penceramah mengatakan, aku berdakwah di dalam masjid, di tempat orang beriman. Sangat betul. Tetapi sekarang adanya namanya YouTuber, YouTube, snack video, TikTok, dan Facebook dan lain sebagainya. Sehingga ada orang video, rekam, dikirim. Masya Allah. Sehingga kita tidak mengontrol dari tata cara kita berbahasa. Sehingga kita ini terlalu merendahkan orang-orang kafir. Atau orang-orang yang tidak beragama Islam. Sehingga orang-orang yang tidak beragama Islam mencari jalan bagaimana caranya agar saya bisa membalas dendam kepada orang Islam. Tapi bukan saya yang melawannya. Sehingga dia bisa bertengkar dengan orang Islam sendiri. Sehingga terbalaslah dendam saya, sakit hati saya. Tapi bukan saya yang ditemani berkelahi. Saudara seimanku dimanapun berada. Kita tidak boleh terlalu merendahkan orang yang tidak beragama Islam. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah untuk kita merendahkan orang-orang yang tidak beriman. Justru Rasulullah mengajarkan kita bagaimana agar kita bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada orang-orang yang tidak beragama Islam sehingga dia bisa termotivasi untuk masuk Islam. Kita harus tahu diri dulu. Dulu sebelum Rasulullah berdakwah, apa dulu ini jadinya? Apakah orang-orang terdahulu itu beriman sebelum Rasulullah SAW berdakwah? Tidak beriman, saudaraku. Maka Rasulullah SAW diutuslah untuk berdakwah. Apa yang didakwai bukan orang Islam, adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena kenapa? Itu adalah ciptaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan penuh dengan kelembutan, dan kita tidak boleh menghina orang-orang yang tidak beragama Islam, karena itu adalah ciptaan Allah. Maka justru dari itulah diutuslah Rasulullah untuk memberikan kita contoh bagaimana cara dalam berdakwah, bagaimana cara untuk mengambil hati-hati seseorang sehingga kita mudah mengajak untuk taat kepada Allah. Tapi sekarang kita terkadang terlalu jos, terlalu bersemangat dalam menyampaikan agama sehingga kita melampaui batas. Kita terlalu merendahkan orang-orang yang tidak beragama Islam sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang tidak beragama Islam semakin memusuhi Islam karena perbuatan Islam sendiri. Saudara seimanku dimanapun berada, bagaimana caranya kita ini bisa mengontrol dalam apa yang kita sampaikan sekarang? Kita ini di zaman sosial media harus berhati-hati. Jangan sampai kita menghina seseorang. Siapapun orangnya itu, beragama apapun itu orang, kita hina-hina. Kemudian ada orang rekam, ada orang video. Ini perlu kita berhati-hati di zaman sekarang, saudaraku. Saudara seimanku dimanapun berada.
Maka dari itu, kita ini bagaimana agar bisa uh, mengontrol dengan tata cara kita berdakwah, dalam tata cara kita bergaul, sehingga tidak menimbulkan daripada masalah, tetapi bisa menimbulkan kedamaian, ketenteraman, bahagia ketika kita ini mampu untuk berdakwah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan bahwa kita tidak boleh merendahkan dan menghina orang-orang yang tidak beragama Islam, karena itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Berapa ada orang yang Rasulullah papah atau ditemani berjalan, sehingga orang ini berkata bahwa jangan kau ikut dengan Rasulullah, dia adalah pendusta, dia adalah orang-orang al-majnun, dia adalah orang dihina dengan sehina-hina mungkin. Rasulullah tidak pernah bicara. Sampailah di tempat tujuan, ada orang ditemani, disampaikan lagi dengan orang ini, oh jangan kau ikut dengan Rasulullah, dia adalah seorang pendusta dan lain sebagainya. Sehingga orang ini berkata, yang menemanimu sepanjang jalan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu orang itu pun masuk Islam. Jadi inilah tanda-tanda contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketiga dalam berdakwah. Inilah yang kita terkadang pandai dalam berbahasa, bagaimana cara untuk mengikuti cara Rasulullah berdakwah, tapi terkadang kita ini pandai mengucapkan namun kita tidak bisa melakukan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Selalu kita ini mengikuti hawa nafsu dengan kekerasan. Rasulullah dengan penuh kelembutan tata cara berdakwah. Bilal radhiyallahu anhu diikrami, dibantu dengan aktivitasnya, sehingga Bilal sendiri yang menawarkan dirinya, apa maumu ya Rasulullah? Kenapa kau begitu rajin membantuku? Rasulullah pun menjawab, saya ingin engkau masuk Islam, kau ucapkan kalimat syahadat. Maka Bilal pun bersaksi, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya yang disebut peperangan. Ya ada, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai orang-orang kafir yang tidak beragama Islam, kemudian dia ajak untuk damai, dia ajak untuk masuk Islam, tidak mau, dia ajak untuk tunduk kepada Islam, tidak mau, sehingga orang-orang kafir mau menyerang orang Islam, bahwa hentikan dakwamu, barulah melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang. Berperang bukan juga asal perang, tapi ada perjanjian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak untuk masuk Islam, selalu mengajak untuk damai. Ketika orang-orang kafir ini tidak mau diajak untuk damai, mau menguasai Islam, mau menghapuskan Islam, kabarlah peperangan berjalan. Seperti inilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, selalu menginginkan yang namanya kedamaian. Saudara seimanku dimanapun berada, jikalau ini yang dimaksud zaman fitnah, saya berpesan kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua, saudara seimanku dimanapun berada. Silahkan lakukan apa yang kita inginkan, karena hidup adalah pilihan. Tapi sesalilah diri dulu sebelum terlambat. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Ada orang yang berbuat kesalahan, kita editlah fotonya, kita apalah, kita hina-hinakanlah, menghina dia seperti binatang. Saudara seimanku dimanapun berada, jangan karena mereka melakukan dosa, kita pun ikut terpancing melakukan dosa. Karena otomatis ketika kita menghina seseorang, apalagi mengedik foto seseorang seperti binatang, itu sudah jelas adalah perbuatan dosa. Saudara seimanku dimanapun berada, Allah berhak menghinakan seseorang, tapi seseorang manusia tidak ada hak untuk menghina dan menghujat sesama manusia. Karena seandainya kita dianjurkan untuk menghina dan menghujat,
Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Nabi Musa mendakwai. Nabi Musa tidak diperintahkan untuk mengolok-ngoloknya. Namrud, orang-orang terlaknat semua. Tapi bila didakwai, yang mendakwai tidak disuruh olok-olok dia, hina dia, tidak. Disuruh didakwai dengan penuh dengan kelembutan. Karun, orang-orang sombong semua. Allah yang berhak menghinakan semua, ditenggelamkan bersama hartanya. Jadi manusia tidak boleh, kalau ada orang bersalah, ada hukum yang berlaku, hukum negara Republik Indonesia maupun hukum agama. Jadi ada yang berhak memberikan dia hukuman. Maukah hukum pancung, maukah hukum mati, maukah hukum gantung. Ada yang berhak melakukan hal itu. Kita sebagai rakyat biasa, tugas kita untuk berdakwah, mengajak dengan kebaikan, dengan penuh sopan santun, dengan penuh dengan kelembutan, bukan menghina-hina orang. Karena kalau kita menghina orang, otomatis kita akan berdosa. Tetapi kita tidak bisa saling menyalahkan dengan pada saat ini. Karena itulah tadi hadis Rasulullah, yang paling berat nanti dihadapi oleh umatku, peperangan yang paling dahsyat adalah melawan hawa nafsu dengan godaan syaitan. Sekarang sudah terbukti, saudaraku. Di sini marah, di sini marah, di sana marah, di sana marah. Pokoknya tidak berhenti permasalahan dengan adanya sosial media. Kalau bukan kita yang sadar, banyak yang bisa konten yang bisa kita buat yang tidak menyakiti orang, tidak merendahkan orang, dan banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Tetapi kita terpancing dari nafsu syaitan sehingga kita rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan keduniaan. Pesanku sekali lagi, saudaraku, jangan hanya karena ingin banyak follower atau banyak penggemar, banyak apalagi namanya, sehingga banyak subscriber, ataukah istilahnya sehingga sosial media kita ini, ataukah YouTube kita kayak ini, dan video kita kayak ini, ataukah TikTok kita kayak ini, dan lain sebagainya. Kita ingin agar banyak penggemar kita sehingga kita rela melakukan demi apa saja, demi uang. Jangan, saudaraku. Uang tidak bisa menjamin kita keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana kita ini agar bisa bertingkah baik, berbuat baik, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi saya ingatkan untuk saudaraku sekali lagi, bagi orang yang mau melakukan apa saja silahkan lakukan. Dan saya mengingatkan bahwa jangan saudara terlalu tertipu dengan dunia. Sesalilah diri dulu sebelum melakukan. Jangan sampai saudaraku melakukan hal-hal mengikuti hawa nafsu. Pada tiba sakaratul maut menjemput kita, apa yang akan terjadi, saudaraku? Jangan tertipu dengan dunia. Mau mengikuti hawa nafsu, bahwa seperti ini, kita tidak memikirkan apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang akan kita peroleh ketika kita sudah menyampaikan kata-kata kasar. Karena kita ini diajarkan oleh Islam bagaimana caranya menyampaikan dengan baik, penuh dengan kelembutan, damai. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Selalu bagaimana ketika umat Islam bersalah, ketika disuruh mengaku dan memang dia bersalah, ya saya bersalah, silakan hukum saya sesuai dengan hukum yang berlaku. Itulah orang Islam yang sesungguhnya. Bukan bahwa salah kita bayar pengacara demi untuk membela diri bahwa kita ini benar, padahal kita salah, membayar pengacara untuk kita dibela di pengadilan sehingga kita menang di mata manusia, tapi kita hina di mata Allah. Yang mana kita ini rela dipandang oleh manusia daripada dipandang oleh Allah. Biarlah kita hina di mata manusia, tapi kita mulia di mata Allah. Itu yang kita inginkan. Jangan kita ini hanya karena ingin dipandang oleh manusia sehingga rela kita melakukan apa saja demi keduniaan, demi orang-orang pandang kita ini dengan pandangan yang hebat ataupun dan lain sebagainya. Jadi itulah pesanku, saudaraku. Umat Islam memberi contoh yang terbaik. Jangan selalu mau mencari kebenaran dalam kesalahan. Tidak ada untungnya, saudara. Itulah yang sempat saya sampaikan.
Jangan mencari kebenaran dalam kesalahan. Tetapi ketika dilaporkan dan sudah memang terbukti salah, demi untuk secepatnya selesai masalah dan tidak semakin besar masalah, langsung saya memang bersalah, Pak. Dan ini memang banyak buktinya, Pak. Jadi silahkan Bapak hukum saya sesuai dengan hukum yang berlaku, Pak. Semoga Allah mengampuni dosaku. Mungkin inilah yang jalan yang harus saya terima, sehingga saya harus dipenjara atau saya harus dihukum gantung kah, sehingga Allah mengampuniku. Seperti itulah orang Islam yang sesungguhnya. Seperti itulah, sampai di sinilah yang sempat saya sampaikan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dari kepribadian saya sendiri, dan saya meminta maaf. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.